Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kembali lagi di Roti Manis, teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu saudara-saudara semua. Hari ini kita mau belajar tentang manage your anxiety. Teman-teman semua, kata-kata anxiety itu kan lagi populer di belakangan ini. Tapi sesungguhnya anxiety itu udah ada dari kapan tahu. Tapi lagi hype aja lately karena setelah pandemi banyak orang yang stres dan segala macam. Nah, masalahnya orang stres udah dari dulu, bukan saat pandemi aja. Hari ini saya mau kasih tahu teman-teman semua, khawatir itu wajar, takut itu wajar. Tapi kalau kita khawatir dan takut yang berlebihan, itu baru gak wajar. Bahkan saya berani bilang ini, orang yang takut dan khawatir yang berlebihan, itu menghina Tuhan. Kenapa menghina Tuhan? Di masa lalu kita punya masa lalu. Banyak banget. Tapi semua lewat gak? Lewat. Karena siapa? Tuhan. Buktinya udah banyak banget Tuhan bantuin kita. Lalu kenapa kita mesti punya khawatir dan takut yang berlebihan? Hari ini serahin semua sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah ninggalin kita. Firman Tuhan bilang begini, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi serahin aja, tenang aja. Tuhan jadi backingnya kita kok. Apa triggernya kita bisa jadi anxiety? Yang pertama karena kita takut. Takut apa? Semuanya gak jelas sih masa depan. Kata orang-orang kan tahun depan ini gak jelas ya. Katanya bakal bisa ini. Takut, kalut. Tenang, tenang. Selama masih ada Tuhan, we're gonna be okay. Mungkin jalannya gak mulus, tapi kita survive karena kita punya Tuhan. Yang kedua, gara-gara apa biasa orang anxiety? Overthinking. Orang yang overthinking biasanya stres. Kenapa? Karena mikirin mulu
terus berulang-ulang. Padahal yang dia pikirin belum tentu kejadian. Asumsi doang. Maka hari ini stop di overthinking. Serahin lagi sama Tuhan. Karena Tuhan paling tahu kok yang terbaik buat kita semua. Jangan sampai kita dikontrol sama keadaan kita. Tapi justru biarkanlah Tuhan kita yang mengontrol setiap keadaan-keadaan kita. Terus biasanya apa lagi anxiety triggernya? Yang ketiga adalah trauma masa lalu. Ingat ya, Ahmad Dhani pernah tulis lagu begini nih, keren banget di Dewa. Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari. Kekalahan hari ini bukanlah berarti kekalahan esok hari. Dengan kata lain, teman-teman semua, Firman Tuhan udah katakan dari dulu tuh, kesusahan sehari ya buat sehari aja. Besok tuh punya sendiri lagi masalahnya. Jadi gak usah lo pusing-pusingin hidup lo lagi dengan hal-hal yang ada di pikiran lo. Karena masa lalu ya masa lalu. Percaya deh, yang di depan kita tuh pasti lebih baik. The best is yet to come. Makanya hari ini jangan punya takut yang berlebihan, tapi serahin sama Tuhan. So, how can we manage our anxiety? Yang pertama, berdamai dengan keadaan. Amsal 23:18 bilang begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percaya deh, kalau kita gak bisa berdamai dengan masa, kalau kita gak bisa berdamai dengan keadaan kita gak akan pernah bisa tenang. Kita perlu ketenangan, kita perlu berdamai dengan keadaan kita, maka hidup kita akan tenang. Kalau kita gak pernah bisa berdamai dengan kehidupan kita, percayalah kita akan terus dihantui rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Maka hari ini lakukanlah penerimaan akan setiap kondisi dalam kehidupanmu. Maka engkau akan mulai punya pemikiran-pemikiran yang baik untuk punya hidup yang lebih baik. Rencana-rencana, strategi-strategi. Karena biasanya orang yang belum berdamai dengan masa lalunya bukan hanya menghancurkan dirinya sendiri, tetapi juga menghancurkan orang lain. Saya kesaksian ya. Kira-kira tahun 98 papa saya bangkrut usahanya. Waktu itu dia stres. Dia cuma ngelakuin 3 hal. Makan, tidur, nonton. Nah dia tuh belum berdamai sama masa lalunya. Dia terus keadaan itu. Dia terus stres menjalani keadaan itu. Sampai dampaknya apa? Dia gak bertanggung jawab sama keluarganya. Lalu yang terjadi, saya benci banget lihat dia. Beneran, saya pernah diliput sama solusi, saya pengen bunuh papa saya waktu itu. Saya mau tusuk dia sama pisau. Karena kelakuannya dia itu. Nah berarti orang itu yang berdamai dengan keadaan akan membawa efek juga kepada banyak orang. Hari ini saya bilang sama teman-teman semua, berdamai dengan keadaanmu. Maka masa depanmu akan bisa lebih baik. Dengan pemikiran-pemikiran yang baik, kau bisa menata kehidupan lebih baik lagi. Sekarang papa saya sudah panggil Tuhan, tapi puji Tuhan, sebelum papa saya meninggal kami sudah rekonsiliasi dan kami sudah berbaikan. Yang kedua, how can we manage our anxiety? Berharap kepada Allah. Ulangan 31 ayat 6 bilang begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Pandemi udah jadi contoh yang sangat valid buat kita. Tadi kita pikirkan, ini bakal bagaimana nih masa depan kita. Keadaan seperti ini dan seperti ini. Nah, banyak orang memprediksi tahun-tahun ke depan, 2025, 2026 akan sulit banget. Tapi dengar baik, kalau pandemi aja kita bisa lewatin, kita percaya bahwa sesulit apapun juga, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jangan takut, terus berharap kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa manage our anxiety. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Be grateful. Mengucap syukur atas apapun yang terjadi. Apa sih maksudnya dalam segala hal di 1 Tesalonika 5:18? Artinya punya uang gak punya uang, lagi suka dan duka, lagi dalam keadaan apapun juga. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena orang yang mengucap syukur akan membuka pintu ketenangan dalam kehidupannya. Dan kalau orang-orang itu bisa tenang, percayalah orang-orang itu sudah menang. Jadi kuncinya, waktu kita tenang, kita akan menang. Dan kalau kita tenang, kita akan mudah berpikir kita bisa melakukan apa langkah-langkah ke depannya. Saya harap hari ini bisa membantu saudara-saudara semua yang memiliki rasa anxiety atau khawatir. Ingat, terus berharap kepada Tuhan, berdamai dengan keadaanmu, dan belajar mengucap syukur.
Lewat 3 hal itu, saya percaya akan bantu saudara-saudara semua bisa memiliki hari-hari yang baik. Bahkan masa depan yang penuh dengan harapan bersama-sama dengan Tuhan. Saya berharap message hari ini membantu saudara-saudara semua. God bless you.